Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Pertama-tama kita mengucap syukur, puji dan hormat kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena pada hari ini, pada hari Sabtu, kita diundang di tempat ini, walaupun infonya baru kemarin, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat atas undangan yang sudah Bapak Ibu sekalian terima. Dan bersyukur kami panjatkan kepada Maha Besar Tuhan karena tentunya atas rahmat dan tuntunannya kepada kita sebagai panitia Hapsah Prego Bapa 2024 di Gereja Masjid Injil Minasa, baik itu Pokja, ketua-ketua Prego Bapa yang ada di 3 wilayah, kemudian Kora-Kora, kemudian Kobi dan Yusuf Kam Kora-Kora. Kita mempunyai tanggung jawab kepada Yang Maha Besar Tuhan karena kita akan mengadakan event Hapsah Prego Bapa 2024. Untuk itu tentunya mengatasnamakan panitia inti atau panitia pusat dan kita semua yang hadir, tentunya kita mengucap syukur atas berkatnya kepada kita pada hari ini, karena kita sudah diluangkan waktu datang rapat di tempat ini, baik dari panitia lokal, seksi koordinator sekretariat tentunya, dan para pendeta yang tergabung di dalam panitia ini, baik panitia inti dan panitia lokal. Tentunya kita akan membicarakan sesuatu hal untuk keberlangsungan tentunya acara Hapsah Prego Bapa di tahun 2024 ini. Mengatasnamakan panitia, tentunya saya menyampaikan selamat datang bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Anita Wenas sebagai Ketua Jemaat Sion Kalahiran. Pada Ibu Wenas. Mengundang Tuhan untuk kegiatan rapat saat ini melalui doa buka. Sengaja kita berdiri dan memuji Tuhan, nyanyi bersyukur kepada Tuhan sendiri. Mengucap syukur kepada Tuhan dinyatakan di tempat ini bagi kami yang mengundang Engkau sepenuhnya bekerja berkarya, bahkan memampukan kami dengan hikmat dan iman untuk menyatakan kehendak-Mu dalam panggilan karya pelayanan gereja, untuk bertumbuh berakar dan berbuah demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kehadiran kami di sini adalah karena kehendak dan perkenanan Tuhan dan wilayah dan tempat pelayanan kami. Kami menyatukan hati kami di ruang persekutuan kegiatan rapat Hapsah PKB Sinode Geni yang di dalamnya ada panitia inti, panitia pusat, bahkan pun kehadiran dari para penatua Prego Bapa di 3 wilayah pelaksanaan Hapsah kegiatan lomba yang ada, termasuk di dalamnya ketua panitia lokal, koordinator sekretariat. Roh Kudus Tuhan mampukan kami, turun tangan Engkau memakai dan menjadikan kami sanggup dan bisa untuk menjalankan semua kegiatan iman yang membangun hubungan keakraban yang bersolidaritas di antara kami demi sukses pelayanan yang memuliakan Engkau. Sarana tempat pelaksanaan rapat ini pun ada dalam kendali Tuhan. Mereka yang Kau percayakan untuk memimpin rapat dari awal sampai akhirnya ada dalam kuat kuasa. Karena tanpa Tuhan kami tak bisa berbuat yang terbaik. Menyerahkan
dan menaruh semuanya ini kepadamu, ya Yesus Kristus Tuhan, yang telah mempekerjakan kami sebagai alat kerja-Mu untuk bangun bersama dalam iman, harap, dan kasih. Maka kami menyerahkan kegiatan rapat di tempat ini hanya di dalam nama Tuhan yang adalah sumber berkat dan kehidupan. Terpuji Engkau Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pertama tentu kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan kita boleh ada di tempat ini melaksanakan rapat sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan, walaupun memang hanya lewat WA di grup APSA dan diteruskan oleh ketua pada kita majelis jemaat. Dan informasi saya akan memimpin rapat kita di saat ini adalah Ketua Harian Bapak Dr. Andes Malika sebagai Ketua Harian Panitia APSA. Tapi karena tadi sudah menyampaikan ada tugas yang harus dilaksanakan, sehingga menugaskan kami untuk mengikuti pelaksanaan rapat di saat ini. Memang pelaksanaan rapat ini sempat tertunda-tunda, sudah berapa kali direncanakan, tapi karena ada suatu lain hal, ada banyak tugas-tugas kerja, jadi tertunda sampai di hari ini. Mengingat pelaksanaan kegiatan APSA tinggal 1 bulan, sudah satu bulan pelaksanaan APSA, karena itu perlu ada koordinasi dari semua panitia termasuk panitia lokal. Dan di minggu depan juga ada pelaksanaan temu teknis yang akan dilaksanakan di Jemaat Immanuel Lilem. Karena itu di hari ini kita fokus mengundang koordinator seksi sekretariat di tingkat jemaat panitia lokal untuk hadir di saat ini, dan hadir juga di rapat saat ini adalah koordinator seksi sekretariat publikasi dan dokumentasi panitia inti Bapak Tommy Bulan SPD yang juga selaku atau kerja sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Jadi nanti sebentar koordinator seksi sekretariat yang akan memimpin rapat bersama-sama dengan kita yang sudah terundang, termasuk ada pokja-pokja yang hadir di saat ini. Kita akan membicarakan teknis-teknis dalam kesekretariatan, termasuk pendaftaran yang nantinya pendaftaran terakhir di temu teknis di Lilem. Jadi sekali lagi atas nama Ketua Harian, terus juga atas nama Ketua Umum Bapak Bupati menyampaikan permohonan maaf tidak sempat hadir, dan sudah menugaskan kami bersama dengan koordinator seksi sekretariat untuk memimpin jalannya rapat di saat ini. Jadi itu untuk informasi kegiatan rapat kita di saat ini. Mungkin kita langsung saja karena mengingat waktu. Rapat kita akan dipimpin oleh koordinator seksi sekretariat Bapak Tommy Bulan SPD. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Untuk yang saya hormati tuan rumah Indonesia dan Hobi, secara khusus Wakil Ketua Harian dan Sekretaris Panitia, yang saya hormati teman-teman kerja yang sudah hadir walaupun diundang kilat, tapi karena memang merasa keterpanggilan yang luar biasa sehingga bisa bersama-sama. Yang saya sangat hormati teman-teman ketua-ketua Rekom Bapak Wilayah,
mewakili dalam rapat ini dari seksi sekretariat. Pertama-tama kita tentu menjadikan puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita dipertemukan dalam satu tugas dan tanggung jawab untuk melayani Tuhan lewat kegiatan Hari Persatuan Gereja Bapa Sinteyong. Tidak terasa, tidak sampai sebulan lagi kita akan memulai kegiatan Hapsa ini, tidak terasa. Oleh sebab itu kami berinisiatif mengundang Pokja dan yang ada dalam undangan ini, Ketua Pria Jemaat dan Seksi Sekretariat, di mana akan menjadi tuan rumah pelaksanaan, karena agenda yang paling utama yang harus kita amankan adalah pendaftaran. Jadi ada kalimat mengatakan awal yang baik separuhnya sudah selesai. Kalau di awal pendaftaran sudah terjadi banyak perselisihan, komplain daripada peserta, itu biasanya emosional ini akan terbawa terus ketika ada hal-hal kecil yang nanti dijumpai dalam pelaksanaan seterusnya dalam bersama lomba. Oleh sebab itu, kunci utama yang akan kita bicarakan di sini adalah kita akan menyamakan persepsi. Jadi apa yang menjadi hasil rapat tidak dapat diterjemahkan lagi oleh masing-masing jemaat pelaksana. Jadi hadir tidak hadir, kita harus mengamankan apa yang sudah menjadi keputusan kita pada rapat hari ini, sehingga tidak ada perbedaan tanggapan antara tempat pelaksanaan A dan tempat pelaksanaan B, teknis pendaftaran pelaksanaan A dan pelaksanaan B. Sehingga tugas kita memperkecil hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan, apalagi sekarang kan di era media sosial. Dia cuma sakit sedikit langsung di medsos akan membawa dampak yang tidak baik dalam tugas lain. Oleh sebab itu, sebenarnya yang akan menjadi ujung tombak di sini adalah teman-teman panitia lokal. Ini garda terdepan, ujung tombak. Sukses kegiatan ini berada di panitia lokal, bukan pada panitia pusat atau panitia di tingkat sinode. Jadi kami hanya melakukan support dari belakang dan membantu teman-teman jika ada hal yang tentu perlu dikoordinasikan, dikomunikasikan, agar supaya mengeliminir berbagai hal yang dapat mengganggu lancarnya pelaksanaan kegiatan ini. Jadi ini sebagai pengantar. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini mungkin saya kalau sebagai panitia setiap tahun panitia, tapi panitia di pihak Bapak kali ini. Kalau di remaja, ya, KKPKA dan lain sebagainya itu saya sudah setiap tahun tidak pernah apa dari panitia. Tetapi untuk pihak Bapak, saya baru kali ini untuk menjadi panitia dan selalu ditempatkan di seksi sekretariat. Ada lomba karate Indonesia Timur Kajetika, saya juga koordinator seksi sekretariat. Seksi ini sangat seksi karena sekretariat, seksi publikasi, dan seksi dokumentasi. Oleh sebab itu saya akan selesaikan hari ini yang seksi sekretariat agar supaya saya bisa berkoordinasi fokus lagi kepada publikasi dan dokumentasi. Tentu akan dilakukan juga pertemuan-pertemuan untuk yang membicarakan itu. Jadi hari ini kita hanya fokus pada pendaftaran dulu, begitu, supaya tidak lari. Sebelum saya memberikan hal teknis, menurut pemahaman saya pendaftaran, saya mungkin minta waktu orang jangan panjang-panjang. Dari Pokja dulu memberikan suatu pemahaman, pengalaman, hal-hal yang dilakukan, dan dari pengalaman itu akan kita menjadi acuan bagi kita untuk melaksanakan pendaftaran di tahun ini. Karena yang kekal di dunia ini perubahan. Yang baik tahun lalu belum tentu baik dilakukan tahun ini. Saya kira teknisnya begitu. Kita bottom up. Sesudah itu kami punya konsep, kita tawarkan kepada teman-teman dan
kita langsung ambil keputusan sehingga tidak terlalu banyak. Saya kira masing-masing pokja mungkin cukup 5 menit. Saya berikan kesempatan dulu kepada masing-masing. Boleh begitu teknisnya? Boleh begitu? Jadi 5 kalau ada 4 pokja 20 menit. Kita bicarakan 20 menit, 1 jam selesai. Saya tidak biasa rapat panjang-panjang. Begitu. Silakan pokja mana yang kedua? Kita catat. Baik, terima kasih atas kesempatan. Berarti pimpinan rapat saat ini, Pak Sek dan koordinator. Dorang seni dan budaya. Kesenian, sana budaya. Kita olahraga. Kesenian. Teman-teman Pokja, tadi tim sukses rektor sebenarnya kalau bicara teknis memang agak panjang. Memang khusus kesenian dari 6 jemaat yang sudah ada rapat perdana untuk kesenian kita sudah jelas. Tinggal memang tinggal Pak koordinator dan Pak Sek memang bagus karena bikin pertemuan semacam besar ini untuk koordinasi pendaftaran. Karena yang sampai saat ini kita belum dapat info dari komisi soal karena beberapa tahun akhir ini pendaftaran online dari budaya bagaimana ada info sehingga kami menyampaikan kepada pimpinan panitia inti kalau memang tidak ada sebaiknya manual dalam pengalaman kesenian sejak online kacau terus di pendaftaran. Kalau teman-teman Bapak sudah dari online terbilang Pak Komisi belum cocok dengan pola laku kesenian. Boleh nanti ke depan mungkin bisa dibuat tapi ada penyesuaian pola laku. Nah ini mau dipaksakan sementara pola laku masih manual sehingga sangat sulit tuh. Tahun terakhir di HUT cuma naik panggung masih baru sudah terlalu naik panggung karena pengalaman di baik di Hapsa maupun di HUT ini peserta ada saja. Ada peserta yang suka naik terakhir begitu jago-jago mempunyai alasan masuk akhir-akhirnya tujuh sekolah biar bersaing masih bagus biar berkelakar mana yang terjadi di lapangan demikian sehingga ada di lokasi belum suka mendaftar nanti saya bilang tinggal sekian menit pendaftaran ditutup aku mau menuju di kami sampaikan panggung-panggung bahwa panitia lokal dan panitia inti jam 7 pagi standby di Lelong bukan baru datang dari Kopi dari Kepataran dan 7 yang 5 oleh start dari sini karena Kopi atur meja, Kopi atur kursi Lelong cuma siapkan saksi yang mengatur panitia inti nah, yang orang mau atur sekarang, mau bikin jam berapa, mau pakai baju apa, lagi peneliti sesuatu seragam paling kurang ID card. Baru di kesenian saya bilang tiap meja pendaftaran ada laptop. Sebaiknya semua ada. Tuh, supaya ada rekam digital, ada manual. Untuk sama-sama yang penduduk tadi sudah sampaikan di Panglok 3 orang. Orang juga nanti dengan petunjuk panitia inti untuk kwitansi harusnya dari orang panitia inti kwitansi. Format pendaftaran masing-masing Pokja ada. Kita juga Pak Sek sudah kemarin ketika saya sebentar
Jadi maksud di saat orang kasih Bapak inti tolong jelaskan cara isi, bukan cuma kasih Ada dua-dua. akan dijelaskan juga cara mendaftarnya bagaimana. Ada Solo dan yang vokal grup yang kuartet beda. Baru pengalaman di pendaftaran ada yang semua keseluruhan di saat itu. Ada yang baru setengah, ada yang belum sama sekali. Nah, yang mereka ini akan finalnya di hari H. Tapi selalu komisi dan Polda menyarankan kalau boleh keseluruhan di saat itu. Dulu 3 tahun lalu pendaftaran isinya ada lebih ratus lagi pendaftaran. Kalau ada biaya pengirim, tanda peserta. Sekarang sudah soetir. Sekarang soetir. Vokal grup saya 1 510 kalau salah. Ya, berapa sih? Kurang 50 sampai SMP. Jadi kalau kasih baru 500 terus 10.000 dari PPH. Nah itu harus diatur baik-baik, koordinasi yang paling inti, apalagi sekretariat dari masalah keuangan. Masalah keuangan. Nah, saya kira untuk kesenian sebaiknya nanti kalau soal itu format, kalau masih diberikan kesempatan kita akan juga menjelaskan. Lebih baik orang lama di sini daripada di Medan kontrol sendiri buku ahli. Dan pengalaman beberapa tahun terakhir Pokja di panitia karena buku atau baru sekarang dong panitia ini begini. Sebelumnya pernah cuma sebelum telepon. Nah ini langkah baik. Itu yang maksud karena dia bagus di pertemuan sebentar sampai kalau simulasinya boleh. Yang penting soal ada format supaya lebih jelas. Kira itu pimpinan. Terima kasih. Budaya. Sambil peserta mulai menangkap. Ya. Terima kasih. Untuk pendaftaran tentu sama juga dengan kesenian beda cara, cuma di Pokja Budaya untuk pendaftaran tidak ditutup pada hari H. Biasanya 3 hari sebelumnya baru akan ditutup semua kegiatan Pokja Budaya. Terima kasih. Perkenalkan kami dari Pokja Olahraga. Nama saya Kris Mumbukal sebagai sekretaris Pokja. Dan yang hadir saat ini adalah Ketua Pokja Olahraga Bapak Denatua Dr. Magnes Bintong, dan ada anggotanya juga Pak Yulianto, Bapak Dr. Irwan Kumena, sorry. Satu kelas kita lupa karena ada main catur tadi. Baru ada Bapak Soni Tangkere. Diinformasikan kepada kita sekalian bahwa dari Pokja Olahraga dari ada 7 cabang olahraga ya, itu semua ada technical delegate masing-masing. Kebetulan saya juga salah satu technical delegate dari cabang olahraga bridge. Dan kami semua olahraga sudah rapat dengan panitia lokal bridge, cabang-cabang olahraga. Kalau bridge baru-baru tanggal 22 April berkaitan dengan ibadah Priakum Bapa ya. Jadi kami diundang makan bersama di situ. Dan yang menjadi perhatian di Pokja Olahraga adalah masalah pendaftaran memang ini Pak penting. Jadi formulir pendaftaran wakil ketua Bapak Michael Kaseger sudah dikirim ke sek panitia. Jadi format untuk pendaftaran olahraga karena dari tahun ke tahun beliau yang menyiapkan, jadi sudah ada seperti dari Pokja kesenian kami bilang kalau ada mau simulasi Pak boleh sebenarnya. Nah yang paling penting Pak, kalau technical meeting panitia lokal ada di sana tagih di pendaftaran. Jadi bukan Pokja atau apa yang mentagih pendaftaran. Jadi panitia lokal sudah mesti ada di sana setengah jam sebelum mulai. Dan saudara peserta
Ini dia semua masuk di dalam, saudara terima daftar. Dan cabut undi sesuai proposal jam 12 Pak. Jadi kelar pendaftaran cabut undi. Begitu. Kecuali catur dia masih dibuka sampai hari H karena mereka ada pengecualian. Catur berjalan minta salam. Ya, jadi ada beberapa cabang olahraga yang mungkin hanya ditutup di hari H technical meeting. Tapi penting di sini kalau bisa Pak, tolong diatur 2 tempat ini. Olahraga sendiri, kesenian sendiri. Karena kesenian sendiri budaya jadi 3 tempat supaya tidak ribut Pak. Di beberapa tempat ribut sekali karena bak wireless. Jadi akhirnya jadi kacau. Jadi kalau di Lelem sana ada gereja tua dibuka, mungkin bisa dipinjam untuk olahraga dan budaya di situ. Kesenian sendiri karena kesenian paling banyak. Jadi kalau olahraga dan budaya boleh 1 tambah. Kesenian itu baru di seri A, seri B banyak sekali. Jadi kalau boleh 2 tempat dengan wireless Pak, kalau boleh yang baik sebab waktu lalu di mana itu mati-mati di wireless. Jadi orang obatannya ya, jadi yang boleh itu juga. Dan apa namanya ada tambahan juga bahwa panitia lokal tolong diatur akomodasi petugas. Jangan petugas sudah makan karena sementara di lapangan sudah ada pelayanan. Jadi akomodasi dan penginapan karena orang jauh loh. Jadi pasti semua TD dan petugas wasit untuk olahraga nginap. Jadi tolong diatur bagaimana supaya bisa ada penginapan di sini. Kemudian pendaftaran kalau boleh mulai dari sekarang mau semua di grup-grup ya supaya dia selalu tahu mau mendaftar di mana ya. Jangan nanti bertumpuk di technical meeting karena banyak sekali ya. Kalau Pak Catur ada ratusan peserta jadi repot, belum kesenian. Jadi kira-kira itu Pak. Dan mungkin ada tambahan dari ketua silakan. Terima kasih, nanti berdiskusi lagi. Lanjut. Jadi terima kasih kepada yang mewakili Pokja hadir, Pokja kesenian, Pokja budaya dan Pokja olahraga. Dari catatan saya, tentu pertama format pendaftaran itu hari ini memang harus dikenal oleh Panlok, ya. Jadi harus dikenal oleh Panlok. Sehingga kalau kita sempat bisa kita mensimulasi ada contoh Panlok yang duduk dan ada peserta yang mendaftar. Kira-kira seperti apa cara teman-teman melayani peserta yang mendaftar? Karena begini, kita sebagai panitia ini kita harus melakukan pelayanan secara maksimal, hindari emosional, kan begitu di semua aspek baik begitu. Jangan karena ya pasti ada yang macam-macam lah, pasti. Saya kan panitia HUPI dan pendidikan Kristen dan sinod apa yang September itu HUPI bersinode. Saya panitianya seksi lomba. Saya rangkap itu penilaian sesinode HUPI untuk lomba kebersihan dan lain-lain. Ada yang peserta datang memang dia memang memaksakan diri. Dia mau mencoba apakah kita akan tetap pegang teguh pada hasil rapat. Kalau orang lemah, satu lolos, yang lolos itu akan dijadikan pegangan yang lain ketika diinformasikan kepada peserta lain, dan maka kita akan berlakukan. Ada yang begini tuh, loh, orang kok jauh, sudah tanda mulai ini, mau tidak mau kemarin orang dasar jam 3, sudah, ini kan sudah tetap komitmen pada ketentuan yang kita pegang. Itu yang pertama. Jadi menyangkut format pendaftaran wajib
Nah, sekarang teknis pendaftaran. Teknis pendaftaran sebagaimana yang kita tahu ini ada yang dominan melakukan pendaftaran manual pada technical meeting tanggal 18 di Leyland, dan kalau berolahraga syaratnya kalau boleh ada yang cabang olahraga yang lomba yang lain bisa dimulai minimal hari Senin, sehingga pada technical meeting itu tidak terlalu repot. Berarti kita harus menggunakan format pendaftaran dalam bentuk link online, karena tidak bisa kalau misalnya orang mau datang 2 kali, datang mendaftar, apalagi datang mendaftar pas di apa sana, kalau mau datang lagi technical meeting di Milan. Ini perlu kita sepakati mana cabang yang akan menggunakan full manual dan mana cabang yang akan menggunakan metode offline online, begitu. Ini yang menyangkut teknis pendaftaran. Ketiga, yang menyangkut batas pendaftaran, karena ini berbeda-beda antara olahraga, kesenian, antara jenis-jenis lomba. Ini 3 hal ini. Saya kira kita batasi dulu yang 3 ini dulu supaya kita langsung mendapatkan kesimpulan. Walaupun ada catatan-catatan yang hanya teknis, bukan teknis lomba, antara lain kesiapan kita hadir di lokasi, kalau boleh 1 jam sebelum dimulai, gitu. Ini kan masalah kesiapan kita untuk melayani. Karena kalau super tumpuk, baru orang sampai, kemudian bilang begini, kita belum sampai. Oleh sebab itu teman-teman mengantisipasi itu, teman-teman parlok catat. Sebaiknya kalau boleh setiap petugas pendaftaran siapkan nomor sama dengan nomor dokter. Tulis di karton kecil-kecil sampai datang langsung kasih. Nah, jadi dia dokter kumpul 20, tetapi akan dipanggil sesuai dengan nomor urut kedatangan. Kalau misalnya ada 1 paku begini, ada 1 paku di papan, mana tak nomor 1 mendaftar cucu. Nomor 2 belum ada, walaupun sudah ambil. Nomor 3, nanti yang nomor 2 ikut berikut lagi begini. Ini hal-hal teknis yang mencegah saat terjadi penumpukan, terjadi perselisihan antar petugas dengan sesama peserta. Ini. Itu harga mutlak. Berikut mengenai ID card ini, bagaimana ini panitia ini atau panlok sudah punya ID card? Bikin seragam Pak dari panlok, dari karena supaya tahu ada beda antara peserta yang mendaftar dengan panitia, sehingga ada legal standing panitia ini. Ya. Kalau delegate nggak boleh disiapkan. Jadi mungkin kalau boleh making dari panitia itu yang siapkan supaya ada keseragaman. Oh siap, nanti. Cuma beda warna. Nanti ada aturan 1 Pak. Kalau warna misalnya merah, panitia peserta hijau misalnya seperti itu. Tapi DP formatnya sama. Cuma DP siap. Mungkin ini Pak ada tambahan khusus karena menyangkut pendaftaran. Sebab ada online dan offline itu. Ini masalah syarat utama Pak, yaitu dia mesti anggota GEMIN yang terdaftar di SIP. Jangan sampai asal dia so mendaftar ternyata dia bukan SIP GEMIN. Itu yang perlu sekali. Oh iya, jadi ini ada tambahan-tambahannya begini. Di form itu kan sudah ada berbagai isian yang harus diisi. Misalnya antara lain syarat itu bahwa yang mendaftar itu adalah anggota GEMIN. Misalnya lomba jenis A, misalnya kalau di sini apa? Solo. Anaknya Solo. Atau contohlah baca Mazmur. Itu kan mereka membawa kredensi. Jadi kalau mereka tidak bisa menunjukkan kredensi, jangan diterima. Tolak. Saya juga waktu di Lampung begitu. Mau gerak jalan orang kan minta kredensi kolektif. Aduh, data tinggal no. Ini kan orang akal-akalan. Nanti yang pendeta bawa, yang penting dia sudah daftar. Nah ini yang harus kita antisipasi. Silakan. Boleh introduksi. Kalau soal bicara kredensi itu nanti kalau itu. Iya. Orang masih bicara soal level, kalau kredensi nanti hari. Tapi dia mendaftar so harus.
Tapi kalau di kesediaan olahraga, kesediaan CCA dan budaya, itu nanti di hari bahwa ya maksudnya begini, tolong coba di tahun ini kita filterisasi sejak awal. Iya. Begitu. Sekarang kalian semua daftar. Kita filterisasi sejak awal. Atau boleh juga kita mengikuti tahun-tahun sebelumnya, sebelum naik panggung itu wajib menunjukkan kredit hari-hari. Jadi bisa ada dua alternatif. Yang kita layani mendaftar dulu. Mendaftar ini kan berarti termasuk uang pendaftaran. Ini. Saya kira itu yang tadi saya perlu dapat masukan sekarang dari teman-teman Pablo. Kira-kira silakan. Karena selesai ini langsung kesimpulan satu-satu, tidak panjang. Satu, pendaftaran yang online lomba ini, offline lomba ini, batas pendaftaran jenis ini sampai ini. Kalau langsung diktes satu persatu begitu, sehingga tidak terlalu banyak. Saya kira itu kalau cara saya untuk mempercepat, tapi hasilnya tetap berbeda. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman, tapi kita cek dulu. Kita cek dulu, jangan sampai ada yang hadir. Immanuel Kayoroya, Sion Patulane, terima kasih. Ebenezer Koming, pasti ada. Bukit Hermon Kinelosan, ada. Mari duduk di dalam. Positif. Peniel Makalisum, Peniel Makalisum. Yang bahaya pun ada, karena yang tidak ada orang panggil khusus. Immanuel Karawang kedua. Ada. Terima kasih. Baitel Kolongan. Ya, terima kasih. Damai Reren. Ini Damai Reren banyak kegiatan di sana kan. Peniel Tulak. Terima kasih. Ebenezer Kepataran. Oh ada. El Bentel Selatan Timur. Terima kasih. Betel Seretan. Oh ada. Terima kasih. Ruth Kamendi. Terima kasih. Mantap. Stefanus Atepoki. Ini yang jauh-jauh ini. Tiberias Parente. Immanuel Sawangan. Terima kasih. Sion Kalawiran. Belum ada. Immanuel Lalumpe. Terima kasih. Yerusalem Baru Kapataran. Terima kasih. Hosana Kaibesi. Wah, terima kasih, ini hadir banyak ini. Peniel Tulang. Sudah. Oh iya, ada yang kita data saling berkali kan. Siapa yang kita tumpangi? Ada yang kira-kira di antara yang hadir ini, kita ada coba rekap tadi kan, ada yang satu jemaat kan berapa kegiatan. Ternyata yang pulang sudah 2 kali. Ya silakan. Teman-teman paling lambat 15 menit atau setengah jam, saya berikan kesempatan teman-teman memberikan pendapat atau pertanyaan bagi kita, karena ini lengkap, ini Pokja yang hadir, yang silakan. Terima kasih dari Damai Rere. Tadi sempat disampaikan oleh Pokja Kesenian untuk kegiatan tanggal 18 nanti, masing-masing Pokja, masing-masing panitia lokal yang ada di jemaat akan ke Sonder, tapi dengan catatan menyiapkan meja masing-masing. Apakah meja yang akan tolong siapkan bawa dari jemaat masing-masing, atau tolong mencari di mana di Sonder ini? Sementara orang dari Rere ke Sonder tak tahu di Bapak, mempersiapkan dari meja sendiri untuk kesenian. Jadi mohon pencerahan dari Pokja Kesenian. Kalau memang seperti itu, mungkin lebih baik orang melaksanakan saja di jemaat masing-masing untuk pendaftaran. Yang lain, saya langsung jawab ya supaya tidak terlupakan. Di sana sudah ada panitia lokal yang akan menyiapkan meja dan tempat duduk teman-teman untuk melayani pendaftaran. Panitia temu teknis.
Ini di sana banyak kursi. Nanti kalau kurang kursi, saya datangkan kursi dari sekolah. Gitu. Jadi pakai kepala dinas pendidikan karena saya banyak kursi dan banyak ruangan. Kalau mau nanti kita tempatkan di SMP Kristen satu orang. Yang dibawa laptop. Begitu. Oke, lanjut. Terima kasih pimpinan dari Jemaat Imam Ramah kedua. Kita kira pimpinan melihat ini kalau mau tanya satu-satu terkait itu offline dan online, kita kira usul agar semua lomba dibukakan untuk offline dan online untuk mempercepat waktu. Kalau terlalu mau tanya-tanya lagi per satu jemaat, tinggal yang mengarahkan dari bapak-bapak Pokja yang sudah pengalaman yang setiap tahun mengurus kegiatan ini. Mungkin yang perlu dipertegas di sini itu pendaftaran terakhir. Apakah di saat technical meeting atau sampai hari H atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita catat. Silakan. Terima kasih, Sukatan. Yang menjadi pembicaraan ini masalah pendaftaran. Saya kira kalau masalah pendaftaran itu sudah diatur oleh Pokja dan panitia inti. Yang menjadi pertanyaan saya memang lari dari pembicaraan sekarang. Tolong, karena pemerintah Kabupaten Makassar adalah panitia longsor yang menjadi akses masuk dan keluar di wilayah Lembayan Kora-Kora dan Yosef Kamp Kora-Kora juga termasuk wilayah Kobi itu sangat sulit. Mungkin itu pertanyaan kami supaya diperhatikan oleh panitia inti. Terima kasih. Ya, terima kasih, langsung jawab. Nanti akan kami teruskan ke Ketua Umum Pak Bupati dan akan ditindaklanjuti. Memang kita ada datang tadi, kita langsung bilang Bapak, Pak ini pada longsor ini. Bahkan kalau boleh ini pilih-pilih jalan paras Pak. Begitu. Tadi hampir yang foto satu pas disebut dia marah ke kita. Cuma karena mau pimpin rapat kita lihat mengada. Saya kira itu saja. Lanjut. Terima kasih media pimpinan. Saya informasi untuk Pokja olahraga. Saya sudah keluar dari kemarin, khusus ini aku ketua. Saya sudah 2 kali mengikuti rapat seperti ini. Tapi untuk Apentur tidak pernah disinggung. Apakah itu masuk di draft kegiatan Habsa PKB atau yang bagaimana? Karena memang sebuah kali waktu dia ke Bupati sama untuk Apentur tidak dibicarakan apa ini kegiatan pilihan langsung diserahkan langsung dilaksanakan oleh Panlok setempat atau bagaimana? Mohon petunjuk. Terima kasih. Kali ini Pak Sekretaris yang mungkin minta. Silakan. Mungkin untuk olahraga Apentur akan disampaikan penjelasan oleh Bapak Julian sebagai komandan. Terima kasih, Men. Izin, jadi orang flashback dulu. Apentur itu pada intinya sebenarnya dia cuma tambahan dalam Habsa. Ini kan kalau mulai waktu Habsa karena Kakas ingat dari Habsa sebelumnya. Kita mengacu saja waktu tuan rumah Habsa 2022. Kita mohon mungkin panitia itu bisa koordinasi dengan bendahara panitia karena waktu itu beliau ketua harian masih ketua mohon. Jadi itu Apentur itu panitia lokal harus berkoordinasi dengan panitia inti untuk bentuk teknis dan lain-lain. Karena kalau saja bukti olahraga tidak ada teknikal dari Apentur, karena itu yang kita tahu sejak dari Kakas itu tambahan. Karena pada mulai dari Kakas 9 Apentur sudah mulai bumi. Jadi izin pimpinan boleh dikomunikasikan dengan bendahara panitia yang waktu 2022 beliau ketua harian
optimal lakukan. Terima kasih. Izin Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Immanuel Sawahan. Jadi untuk panitia lokal, saya sebagai ketua minta maaf orang dikali. Jadi orang juga saya bersyukur untuk kompi khususnya. Yang pertama tadi pas disampaikan untuk jalan itu perlu tambahan dari pemerintah khusus Pak izin. Kalau jalan cuma musisi bersih begitu dengan alat cuma musisi itu mudah sekali. Tapi tolong tetap DP hari mau datang pulang 2 jam. Tolong bikin akan parit supaya itu air itu tidak jalan di tengah jalan. Itu yang paling penting karena akses ini paling penting sekali. Kalau dia mau jadi kegiatan kalau akses, dia hujan kaki lagi, longsor lagi. Karena kita pernah terjebak baru-baru pas dia rumah kayu, orang ada di dalam, mau keluar boleh, belakang semua. Ini air so bagi pada tuh. Waktu cuma parkir tuh air so naik. Jadi air itu bukan ke bawah, ikut jalan. Jadi tolong diperhatikan, bukan cuma disampaikan ini kali, tapi kegiatan-kegiatan kabupaten juga di kecamatan, orang hukum tua selalu sampaikan ke dewan-dewan juga. Tolong perhatikan dalam berjalan. Akses pariwisata juga, karena Sawangan itu hancur tuh jalan itu kalau tapi banyak lewat kemarin di jalan, jaga jalan karena jalan sempit macet. Dan untuk itu kembali lagi ke inti untuk panitia lokal, untuk orang sosial selengkap. Jadi kurang untuk DP waktu. Kira cuma kecil tapi anggaran lumayan besar. Mantap. Sampai 20 ada takuban. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Sekretaris. Tadi untuk sama panitia perlu kaitan juga dengan yang disampaikan oleh Sekretariat Timuka kaitan dengan akses jalan. Ya, memang ini sempat jadi pembahasan dari panitia inti. Bahkan sempat ada wacana orang mau tunda atau mau apa ini kegiatan. Tetapi kita bertekad orang tetap laksanakan di orang wilayah walaupun dengan kondisi seperti ini. Karena ini jalan hampir putus memang, apalagi akses dari Masuk Seretan Watulane. Jadi memang akses yang paling apa tinggal di sini. Sudah disampaikan Pak Bupati juga sudah tahu itu dan sudah menyampaikan ke pemerintah provinsi. Sudah mengundang malah dari Kadis PU provinsi sudah turun, tapi DP anggaran itu modal itu besar di atas 1 M, jadi memang tidak bisa di tahun untuk sampaikan di tahun tidak bisa, tapi orang mau cari alternatif bagaimana ini akses jalan. Yang pasti orang juga sudah pikirkan untuk ke yang daerah Manado, Bitung, jadi apa orang akses lewat pantai, dia masih bagus lewat pantai. Mungkin orang nanti lihat berapa jemaat yang dari arah begini, arah dari Tondano, Tomohon itu yang mungkin lewat. Tapi kita harapkan juga ada kerjasama dari orang Samoa untuk memaksimalkan orang kondisi yang ada saat ini. Karena kalau orang pasrah seperti itu, nak mau jadi orang mau laksanakan karena orang sudah tahu waktu orang minta juga ini kegiatan data making sini, memang akses jalan ini sempat ditanyakan oleh komisi dan orang bertekad menyampaikan boleh walaupun baru-baru ada kejadian bencana, tetapi kita lihat masih boleh
dimaksimalkan, kendaraan masih boleh lewat. Nanti kita akan atur juga bagaimana lalu lintas lewat pantai, dan mungkin ya nanti kita akan bicarakan, karena ini juga sudah lama, baru 1 bulan. Apalagi kalau mau bikin parit sama yang untuk sawangan bilang, kalau boleh ada dana dari desa, kalau ada dari panitia semua desa semua apa ya, tidak ada cuma habis sama di bikin parit itu, karena orang fokus dulu di pelaksanaan ini. Untuk akses jalan nanti dibicarakan juga dengan pemerintah, kebetulan Pak Bupati yang sebagai ketua umum. Mungkin orang mau minta apa itu sudah disampaikan oleh Pak Stien, mau tambah lebaran, tapi mau minta izin juga di yang punya, kan tidak kasih, tidak bisa. Nah, itu termasuk juga yang apa, kami sudah sampaikan ke Kepala BPBD, dia mau berupaya untuk, karena itu juga perlu anggaran, selain membayar untuk tenaga yang DP solar, perlu ada anggaran untuk pembersihan, termasuk jalur yang di Matulani itu sempit. Tapi kami sudah koordinasikan dan mudah-mudahan ditindaklanjuti. Jadi itu terkait juga dengan adventure tadi, ya memang waktu rapat juga di ruang sidang kantor bupati sudah disampaikan, itu bagian dari kegiatan Hapsa. Walaupun memang dari panitia, dari Pokja itu sebenarnya ini tambahan yang tadi sudah disampaikan, karena booming ini adventure, jadi tambahan karena banyak pihak pembapa yang ikut adventure. Tapi sudah disampaikan juga ya, bagaimana orang panitia lokal juga berkreasi, karena rata-rata kegiatan-kegiatan ini dibiayai semua memang dari panitia lokal, termasuk vokal group ya, panitia lokal semua ya, karena untuk panitia inti memang terus terang dana memang masih kurang ini. Kegiatan acara di stadion itu juga perlu dana yang besar, musim makan tuh peserta ibadah agung itu banyak. Jadi kami bermohon bagi panitia-panitia lokal supaya berkreasi, jangan terlalu membebani, kecuali memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dari panitia lokal, mungkin koordinasi dengan panitia inti. Kalau ada dari panitia inti ya, aturan juga nanti laporkan ke ketua umum. Jadi ketika ada hal yang perlu dibantu atau yang perlu dikoordinasikan itu nanti disampaikan ke panitia inti. Tapi intinya panitia lokal ini berkreasi bagaimana ketika orang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan satu kegiatan. Ya mari, kali ini rata-rata kan panitia lokal semua cari dana sendiri. Kalau adventure kan ya sudah lama, kegiatan pertama kali bikin adventure, kita lihat juga di postingan-postingan so mantap tuh, berapa Pak Edi so siap so. Jadi tak rasa mungkin ada masalah, walaupun memang tadi berharap kalau dari di Pokjas ke depan jadi event yang memang resmi ya, jadi ada mungkin pola bangku juga yang perlu itu mungkin yang dari Rere sampaikan tadi. Mungkin itu tambahan, dikembalikan ke silakan. Dan untuk pelaksananya tanggal 25 Mei. Pelaksananya tanggal 25 Mei. Jadi semua itu di-cover oleh panitia lokal. Yang saya inginkan, karena ini adalah satu kebersamaan antara panitia inti dengan panlok. Kalau rapat yang lalu, kalau ada yang kurang, ada yang sulit, lapor ke panitia inti. Kalau boleh, dihimbau untuk membantu dalam membeli nomor, karena nomor yang disediakan panitia itu 0 sampai 600, jadi ada 600 nomor. Cuma himbauan saja, kalau boleh bantuan untuk nomor abentur, karena nomor abentur ini bukan berarti kita ambil nomor itu ikut bidik nak. Itu nomor tetap diundi, terus tidur pun tetap diundi, karena itu adalah aturan baru dari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih.
kasih. Ini yang hadir tinggal sudah 95%. Sekarang kita mulai point to the point secara khusus pendaftaran, ya. Yang tambahan-tambahannya, tapi minimal akan kami laporkan Pak Bupati di hari pelaksanaan itu jalannya layak untuk dilalui, lancar untuk dilalui. Kalau kita mau baku sudah mau batalut, saya kira sistem penganggaran pemerintah juga tidak akan bisa mengakomodasi. Bencana sekalipun itu perlu dilakukan perencanaan, tapi yang kami akan usahakan mana jalan-jalan yang masih sempit yang ada longsor itu akan digerakkan alat berat untuk mengatur, termasuk aliran air, begitu kan? Belum langsung beton. Saya kira itu saja. Sekarang mulai pertama tentang format pendaftaran. Format pendaftaran. Jadi format pendaftaran dari Pahlok berdasarkan jenis lomba diambil pada Pokja masing-masing, menggunakan form Pokja masing-masing. Jadi format pendaftaran yang digunakan Pahlok yang berasal dari Pokja masing-masing. Setuju dong? Begitu. Yang sudah dikirim grup. Jadi bagi yang belum silakan mengakomodir. Tidak bisa membuat format sendiri ya. Walaupun sudah ada teman-teman, tapi ini kan penegasan hasil rapat ini kan begitu. Yang kedua, teknis pendaftaran. Teknis pendaftaran ada dua jenis, manual dan online. Dan Pahlok silakan berkoordinasi juga dengan Pokja masing-masing. Jelas, boleh begitu kan? Sehingga betul-betul di setiap Pahlok kan sudah punya grup bersama dengan Pokja, sehingga yang akan mengarahkan teknis adalah Pokja. Karena panitia inti itu tidak menguasai secara teknis. Nah, sehingga jangan salah kita melakukan jawaban. Boleh begitu kan? Iya Pak, sudah. Ketiga, nanti tadi baru di mana teknis pendaftaran. Jadi teknis pendaftaran pasti beda-beda. Jadi teknis pendaftaran dua, manual dan online. Itu berdasarkan informasi. Saya tidak hanya berinformasi dari Pokja. Seperti olahraga katakan supaya tidak bertumpuk. Misalnya sudah bisa melakukan pendaftaran sejak misalnya hari Senin, dimulai begitu. Ada yang manual batas sampai technical meeting. Ada yang manual sampai pada sebelum naik panggung. Kan itu macam-macam pada hari H. Sehingga itu dalam catatan notulen ini itu setiap Pahlok berkoordinasi teknis pendaftaran apakah manual atau online, dan batas pendaftaran berkoordinasi dengan Pokja masing-masing. Betul begitu? Ya. Yang kita tangkap ya? Ya. Itu. Ya. Ini olahraga. Sebab itu begini. Ada dua. Sebentar. Maksud saya begini. Ini kan ada dua. Jadi nanti kesenian. Ya. Kalau manual akan menggunakan manual. Iya, betul. Jadi nanti Pahlok akan berkoordinasi dengan Pokja kesenian. Ya. Mengikuti teknis Pokja kesenian. Ini kan yang saya buat kesimpulan umum. Kalau olahraga itu bisa manual dengan online. Ya. Budaya juga bisa mungkin gabungan itu. Ya, setuju Pak. Jadi seperti itu. Nanti tinggal masing-masing Pahlok. Ini kan tidak rapat per Pokja, ini kan rapat umum. Nanti silakan menerjemahkan itu. Ya, jelas? Jelas. Jadi form sudah, teknis pendaftaran sudah, batas pendaftaran juga sudah. Ada yang hanya sampai technical meeting, ada mulai besok, ada yang nanti sebelum naik panggung. Itu kan gitu. Setuju begitu toh? Dari hasil yang saya dengar ya. Berikut, petugas pendaftaran itu ditentukan oleh Pahlok. Jadi kami tidak intervensi.
seharusnya seksi sekretariat Panlok. Tapi kalau ada seksi sekretariat yang sibuk misalnya dan ditugaskan pada baik nanti technical meeting ataupun pada pelaksanaan pendaftaran online ataupun pada hari H, itu diserahkan sepenuhnya kepada Panlok. Betul? Nanti semua koreksi supaya satu-satu. Jadi ini berapa hal itu? 4 kan? 3. 4 kan Pak? Berikut. Petugas pendaftaran wajib menggunakan ID card dan akan diusahakan oleh panitia inti supaya oleh sini tolong semua cetak. Kalau begitu tolong semua cetak. Nanti distribusinya bisa diambil pada saat technical meeting. Misalnya terus saja ada panitia itu siapkan, dan kan ini sama Pak. Cuma panitia jangan usah tulis. Nggak usah tulis cabang olahraga. Nggak usah tulis apa, yang penting panitia pelaksana Hapsa. Nggak usah ada Panlok apa, nggak usah lah. Pokoknya identitas sebagai panitia. Setuju begitu? Sehingga semua sama. Efisiensi Pak. Efisiensi, gitu. Jadi panitia Hapsa, nanti di situ ada Anda tulis sendiri. Jemaat tulis sendiri. Nanti tolong ya. Jelas itu? Jelas. ID kita ada rajin tulis, jadi harus tulis. Misalnya pengalaman. Berikut yang kelima. Petugas pendaftaran pada saat technical meeting ini saat technical meeting. Kalau yang di lokasi masing-masing kami tidak atur. Yang kami atur sampai pada technical meeting, karena ada lomba yang pendaftarannya pada sebelum atau pada hari H. Itu kan kita tuh sudah tidak bisa mengintervensi. Begitu kan? Nah, sekarang akan kami atur di saat pendaftaran. Jadi Panlok petugas pendaftaran pada technical meeting hadir paling lambat setengah jam sebelum kegiatan dimulai pada tanggal 18 Mei 2024 di Jemaat Gemir Immanuel. Nanti itu jamnya berapa Pak? Jam 9. Berarti kalau boleh jam 8. Ya, jam 8. Nanti kami akan berkoordinasi dengan panitia technical meeting. Kalau misalnya usulan dari Pokja olahraga membutuhkan tempat khusus, kita bisa menggunakan sekolah terdekat. Di situ ada SDM peralatan, itu bisa kita bagi. Kita pinjam ruangan. Itu kalau di ruangan kelas biar nggak pakai sound system. Boleh. Kan begitu. Ya? Jelas itu kan? Jelas Pak. Membantu panitia hadir di daerah dan tadi bilang jam 8 supaya jam 7 pagi sudah di sana, karena ada jemaat yang hadir mungkin jam 7 langsung. Iya Pak. Oh iya. Ini kan rapat toh? Itu begitu. Jadi tidak usah pakai setengah jam, sebaiknya jam 7. Orang jam 7 sudah di tempat dengan membawa sarapan masing-masing dulu. Karena mau lihat di meja-meja dong. Karena orang mau pelajari di lokasi itu, oh di mana kita betapa dulu, di mana itu, kan begitu. Bagus, terima kasih. Orang buat sebaik mungkin, sama dengan kita bilang awal yang baik, separuhnya sudah selesai. Gitu. Berikut. ID card sudah. Sekarang pada saat pendaftaran sudah harus membayar. Jadi teman-teman nanti kan ada form itu. Di form situ sudah melunasi, lunas atau panjar, berarti ada dalam form. Jadi ingat, pada saat pendaftaran langsung dapat menerima uang pendaftaran, begitu. Dan disiapkan kwitansi oleh panitia lokal. Bawa juga kwitansi biasa kuat.
Boleh begitu? Bagi rapat. Kalau perlu saya siapkan kwitansi boleh. Tapi kalau boleh bawa, gitu. Ini kan rapat toh. Itu. Saya kira itu hal-hal yang sangat urgent. Tidak. Tadi mau diinterupsi tadi itu soal waktu tadi bertambah Pokja 9. Itu juga 9 di Pangdok jam 7 selesai mulai. Jadi jangan bangun jam 8 di kampung. Ini cukup jauh dari Leriau ke sana kan jauh. Dalam koordinasi dengan panitia inti termasuk itu ID card itu maksud tadi. Karena di sana kan mau atur tuh meja tadi ada bilang meja bukan. Maksudnya sedia meja yang di sana. Sudah clear itu. Sudah clear mesti meja di kursi yang atur bantu-bantu panitia di sini. Kalau mau atur kan 34 cabang dari satu. Iya. Oh, banyak tuh atur rumah gereja. Jadi tuh deh tenda bukan cuma pakai terpal. Kalau anda paham bawah. Termasuk makan nanti panitia inti di sini aku atur level itu orang mau hadir 100 lebih orang jadi akan makan dan minta bayar. Karena peserta mau bayar 50.000 per orang. Peserta ini kalau Pokja Anda biasa Pokja itu mesti ada pengenal orang mau masuk. Itu pun saya tak pengalaman, saya itu bilang panitia mesti ada ID card, kalau nggak ada orang mesti makan. Ditagi pada itu. Nanti itu panitia ini perlu dipelajari. Sediakan meja 34, kursi 34/3, baru makan. Baru soal tempat temu teknis. Tempat temu teknis sediakan 4 ruangan. Kesenian, CCA, olahraga dan budaya. Nah itu habis ibadah langsung pengarahan komisi dulu. Kalau semua undi baru pisah. Kalau semua undi baru pisah ruangan masing-masing. Soal dia mulai jam berapa? Tadi Pak Sek olahraga bilang pendekatan tutup jam 12, itu negatif. Tergantung situasi di luar. Itu kan ada penutup di proposal. Kalau kesenian ditutup hari itu. Hari itu juga ditutup di saat sebelum cabut undi. Jadi kalau komisi 9 untuk kesenian di Foka Group seria 1 sebelum cabut undi. Kalau untuk format Pokja dan komisi SOPK bisa tutup itu. Itu lain masih belum menyusul. Jadi yang kesenian lain. Jadi waktu yang mau tutup itu relatif untuk di sana. Dan termasuk mungkin tadi saya bilang sediakan apa itu? Iya tulis di mana? Ada semua di pesan. Di tiap orang itu untuk cabut ini masing-masing Pokja. Wireless. Iya. Cuma tadi maksud dikoordinasikan, macam yang boleh siapkan. Maka kalau bilang ada tentu ada di sini. Iya. Hari Senin langsung mau pikir di IT. Baru kwitansi. Kwitansi karena ini pendaftaran itu cuma saran, bukan menggurui panitia itu, tapi cuma saran. Kwitansi itu biasanya kalau karena ini pendaftaran masuk semua ke panitia dan komisi. Kwitansi itu dari panitia itu. Jangan Pokja cuma tugas catat. Warna apa? Biru muda. Kan DP2 itu masuk. Nanti sahabatkan di sana ada pos panitia itu untuk setoran dari pondok-pondok meja-meja pendaftaran. Itu langsung di store hari itu. Langsung hari itu masuk lain bercanda. Boleh bagi biru muda. Nah kita mau Senin sama PJ. Ini kan. Nah untuk kesenian kami sudah menyampaikan untuk pendaftaran tidak ada online.
sekalipun dia online, dia harus wajib hadir di tempat sama dia bohong tuh, sama dia nyanda. Biar dia online, tapi mesti hadir di jalur ini. Kalau nggak hadir salah sendiri. Jadi manual lihat itu untuk kesediaan, format kesediaan. Nanti Pak Sek sebentar di dalam ini nanti akan disampaikan sebentar. Kalau kita lihat yang pertanyaan soalnya untuk kesediaan, sekalipun tolong jelaskan dari pandok-pandok tapi DP bantah sedikit semua ada. Nanti tolong menjelaskan seperti inti. Nah, untuk format pendaftaran di Sumbangsara teman-teman Pokja yang lain. Kalau kesenian habis mendaftar, format pendaftaran digandakan 2 kali. Jadi asli tambah 2 fotokopi. Yang asli Panlok tahan, yang 2 fotokopi, 1 ke Pokja, 1 ke panitia inti dalam rangka koordinasi. Itu tuh format pendaftaran. Bukan cuma Panlok ada, Pokja mesti ada, panitia inti mesti ada. Nah, itu yang kita maksud tadi, gelar pendaftaran store. Tuh pendaftaran sekaligus dengan format itu. Jadi kita bilang minta tolong yang ketua di dalam buka akun tukang fotokopi 1 supaya dengan pendaftar di kopi ragu-ragu langsung berbagi 1 Pokja, 1 Panlok, 1 panitia inti supaya di hari H waktu lomba siapa yang belum mendaftar akan ketahuan di situ. Yang belum mendaftar, yang belum lunas akan ketahuan di situ. Ya, kami kira itu dulu yang catatan yang kami. Terakhir tadi Pak Koordinator Pak Tony sudah menyampaikan untuk pakai nomor urut waktu baru tiba. Harus dipahami begini, ada satu jemaat ini 34 cabang, dia mau ikut 10 cabang, 1 jemaat yang mau datang cuma 1 orang, jadi akan membahas itu nomor itu. Di Kombaba demikian, datang 2-3 orang tapi mendaftar di beberapa meja, jadi itu nomor itu percuma. Mulai lebih repot. Terserah dia jadi mana dari dulu mendaftar. Yang penting itu meja pendaftaran diatur, jangan kalau baku dekat. Itu yang bikin kacau Pak. Baku dekat ini nggak ganap, semua lain lagi. Saya akan lihat sedikit. Nanti lihat cabang mana yang banyak orang. Itu yang perlu space yang agak luas. Tapi kalau yang cuma sedikit, tapi yang cabang banyak orang nanti kok bapak ibu lihat di lapangan langsung mengundi, ini kebiasaan tahun ke tahun. Nanti kalau bisa bilang berapa jam, semua mengundi, baru menunggu di meja, baru merasa nggak ada host di panggung bertulis. Nah itu disampaikan masih pagi-pagi biar orang yang kurung di semua tutup. Masih pagi-pagi sudah datang, kita saran Pak Panitia nanti kalau boleh kok sama-sama kumpul di kopi atau kumpul di mana pun apa itu dengan Oki Ustaz sama-sama. Nah, paling sekali itu persatuan panitia, tunggu bersamaan. Maka pergi masing-masing, minta tuh apa kelahiran cawan di sana dan cuma saya tinggal. Maka pergi sama-sama dan paling itu tunggu bersamaan. Dan jangan lupa untuk kesenian masing-masing meja bawa laptop untuk kesenian tahu ya. Terima kasih itu. Silakan senior saya Pak Suni.
Cuma ada penegasan tentang kredensi, karena memang di Nado kami sudah melaksanakan dengan maksimal, tidak ada lagi protes, tetapi di Tomohon memang sempat terjadi perdebatan, karena jangan sampai dengan acara ini yang mempunyai tujuan kita lebih mempererat hubungan dalam acara ini bisa jadi keretakan. Nah, di kami olahraga, kalau boleh kredensi itu sudah harus ada di tempat pendaftaran, di mana olahraga itu menetapkan terakhir mendaftar ini. Karena kalau gerak jalan boleh nanti di hari H, lintas alam boleh, tapi kalau permainan kita akan buat sistem. Jadi pendaftaran terakhir itu harus dimiliki dengan kredensi yang sudah ada. Jangan jadi di Tomohon, kredensi nanti dibawa pada waktu hari pertandingan. Tiba-tiba itu di luar anggota Gemim, Doran Kasih masuk daftar di SID Sinode, keluar itu hari. Jadi waktu kita verifikasi belum ada. Waktu dia masuk pagi, sorenya sudah masuk. Jadi ini hampir terjadi perkelahian waktu itu cuma karena masalah kredensi. Jadi harus ada penegasan di sini di cabang olahraga permainan yang terakhir pendaftaran harus juga membawa di saat itu kredensi, bukan nanti di hari H pertandingan. Baru ini informasi kepada Pokja Kesenian. Saya alami waktu penerimaan hadiah di kantor awal wali kota Manado. Saya sempat terhibur di situ karena anggota jemaat saya sampai pada pemberitahuan penerimaan hadiah masih juara satu bintang vokalnya 45 tahun ke bawah. Tapi setelah sampai penerimaan hadiah sudah juara 2. Bayangkan nih, saya ngamuk di sini. Ini tidak ada pemberitahuan ke kami jemaat. Sampai kami tiba di lokasi belum ada pemberitahuan. Nanti kami dengar di pengumuman. Juara 2. WA saja dengan undangan masih juara 1 kepada kami jemaat. Jadi cuma mengingatkan kepada teman-teman Pokja Kesenian jangan sampai yang berulang. Dan akhirnya setelah saya selesai saya berdosa dalam beribadah kita semua. Karena ya besarnya dari anggota jemaat sebagai komisi saya yang harus mengakomodir. Karena kami waktu itu dilecehkan. Ya dilecehkan. Jadi kalau boleh ketegasan komitmen dari komisi kesenian harus. Kalau memang ada perubahan sebelum panggilan pengumuman penerima hadiah sudah harus disampaikan. Jangan nanti dapat dekan. Juara 2 sampai kita bilang Pak Komisi Sinode waktu itu. Coba buka WA sana di undangan. Kalau siapa yang juara 1 di WA masih dimaksa. Tetapi hubungan juara 2. Terima kasih. Jadi memang rapat ini kita juga tidak membatasi diperluas penggunaan kegiatan sehingga kami tetap memberikan. Tapi intinya yang khusus pendaftaran tidak ada pertanyaan lagi. Oh silakan. Khusus pendaftarannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan kami untuk pendaftaran untuk 3 wilayah yang menjadi tuan rumah, untuk memperlebih mudah untuk pendaftaran. Contoh di jemaat wilayah Undian Kora-Kora, terlebih khusus di jemaat Bumi Penyutulang, vokal grup seri A1 dengan ada 4 kegiatan tradisional dan dangungan tropa panjang, lari karung, enrang, bakiat. Jadi maksud saya, kalau di lokasi kegiatan pendaftaran Lilong, berarti yang menangani itu untuk ke seri A1 jemaat
demi peniltulak contoh panitia lokal yang akan menangani tentunya sekretariat dari ketua Bapak Jota. Orang sosialkan untuk LO untuk penataran. Berarti contoh ditulak kegiatan A1 dan 4 kegiatan itu di jemaat tulak yang menangani untuk penataran supaya semua lebih mudah. Jadi jemaat tulak 5 kegiatan. Jadi jemaat tulak yang menangani itu dalam penataran panitia lokal. Jadi kalau di Kapataran berarti jemaat Kapataran yang menangani di situ. Contoh kegiatan catur seri B dan vokal grup seri A. Berarti panitia yang di jemaat Kapataran yang menangani di penataran di Leilong. Itu contoh. Bisa saya potong sedikit? Tidak apa-apa. Memang sudah seperti itu Pak. Itu sudah kesimpulan memang harus begitu. Sebab itu tujuan Patlok hadir untuk mendaftarkan lomba-lomba yang di mana di lokasi itu dilaksanakan lomba. Sudah diputuskan. Minta maaf Pak. Tidak apa-apa. Jadi kalau di jemaat A ada 5 kegiatan, dia daftarkan 5 kegiatan. Tidak apa-apa. Memang. Ada lagi? Tunggu dari peserta dulu. Pokja bersama. Karena mereka ini ujung tombak. Terima kasih kami dari ATPOKI cuma mau tanya untuk sekretariat atau 3 orang yang diutus apakah tiap kegiatan misalnya di ATPOKI akan menangani 3 seri masa hampir, apakah 9 orang atau hanya 3 orang? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya. Iya, langsung jawab supaya. Pokja. Oh, silakan Pokja jawab. Pokja budaya. Kan PD jawaban. Terima kasih. Untuk menangani itu 3 admin. Mas hampir seri B, Mas hampir seri A, seri A1. Kalau memang setiap seri itu kategori 3 orang, nanti kali 3. 9. Terima kasih. Jadi begini, saya kira itu sangat teknis. Kalau misalnya dia ada 4 kegiatan, kalaupun dari pengalaman yang mendaftarnya tidak terlalu banyak, bisa hanya ditangani oleh 33 kali 3, bisa hanya 4 orang. Jadi itu diserahkan ke Panlok, ya. Tapi minimal 3 orang. Bisa saja 1 petugas menangani 2 pendaftaran, begitu, 2 jenis lomba itu. Soalnya kalau misalnya kita kali ini yang jenis kegiatan 34, orang kali cukup terlalu banyak di sana sehingga meja juga bisa habis meja dewan. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau mau datangkan minimal 3, tapi jangan juga terlalu banyak, begitu. Ya, kalau boleh, ya sebanyak-banyaknya 6 orang. Bisa 2 orang tangani 1 berdasarkan pengalaman. Tanya ke Pokja. Kalau lomba ini biasanya jumlah pendaftarnya berapa? Oh, berarti cukup pada 1 orang. Yang ini jumlah pendaftarnya berapa? Ini kamu berdua. Itu komunikasi dengan Pokja. Jelas? Begitu kan? Ada lagi supaya ini hari sudah orang memang betul-betul sudah. Saya berterima kasih, ini respons kehadiran saja sudah menggambarkan teman-teman sangat siap. Kalau tidak ada peserta ke Pokja, saudara terakhir memberikan tanggapan apa? Pokja udah coba tanya ya Pokja sama. Terima kasih atas kesempatan. Ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan kepada panitia lokal. Pertama, terkait pendaftaran, memang sekalipun telah mendaftar paling nanti dari portal ini, karena memang saat ini juga memang paling pas kan ada dari Kopi IT. Mungkin kalau tidak salah di Kopi IT orang nilai kombi, orang maklum.
mungkin boleh komunikasi dengan IT supaya ketika ada yang mendaftar secara online, memang mendaftar online pusing Pak. Kalau dia di Gangga sana, ini bukan Manado cuma di pendaftaran, jadi mungkin kalau ada masukan secara online kalau harus ke lain ke manual gitu. Karena sampai Pak Ampur bilang tadi, walaupun sudah mendaftar online, wajib untuk hadir di ITM. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatkan panitia inti kalau tidak salah untuk gerak jalan dan volimal ditinggalkan dengan panitia inti kan, karena pelaksanaan kegiatan ditunda supaya orang sesibuk ke panitia lokal orang mendaftar, karena pendaftar gerak jalannya baju tahun lalu lumayan supaya jangan sebisanya mungkin ada di pemilik orang, meja ada, orang ada. Kalau voli mungkin cuma ya paling tinggi satu jemaat. Dan untuk teman-teman panitia lokal terkait dengan kesekretariatan, jangan terlalu lupakan komunikasi antara panitia lokal yang menjadi tombak dan peserta. Jadi saran ketika orang seperti di hari Jumat di dalam, orang sebagai grup sesuai dengan bidang lomba, supaya orang di sana habis mendaftar, orang bagi barcode. Kalau orang mau pakai nomor, lalu mesti kali 100 yang mendaftar, tulis 100 jemaah. Jadi mungkin hari Jumat itu ketika orang datang ke dalam grup, misalnya grup kalau saya lintas alam, grup lintas alam, supaya ketika kita bisa daftar tulis nomor kartu, orang mau scan di barcode supaya nggak ribet. Karena memang perlu itu grup khusus cabang, beda itu grup panitia lokal. Jadi grup ini maksudnya kalau di satu Jumat ada 2 kegiatan, berarti ada dua grup kegiatan. Karena di situ lah terjadi komunikasi antara peserta dan panitia. Komunikasi dimaksud mulai dari dia datang dari DP Jumat sampai dia akan masuk di tempat pelaksanaan. Di situ akan jadi komunikasi. Di situ juga telah boleh bermohon Pak peserta izin panitia. Jadi baik panitia inti maupun panitia lokal, grup VA kegiatan telah boleh bermohon. Jangan supporter cuma 10, foto ada 7 tidak datang. Terlalu maklum dengan wilayah ini gitu. Jangan kuartet apa foto 20 sudah datang. Maksudnya kalau pengalaman di lalu-lalu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah di pemuda atau di remaja, sampai dengan jumlah supporter dan seminta di data, panitia lokal seminta. Supaya mengingat tambah orang juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi sekali lagi titik itu grup tiap kegiatan. Kalau ditulang ada 5 ya berarti ada 5 grup. Supaya disitulah terjadi komunikasi peserta dan panitia. Terima kasih. Jadi terima kasih. Ini kan karena digitalisasi pasti wajib ada grup antara kelompok berdasarkan pokok masing-masing. Baru ada grup antar teman-teman panglok itu juga wajib ada grup. Saran dari Pokja Budaya tadi supaya tidak ada yang terlambat, memang kalau berkumpul satu titik agak susah. Minimal satu wilayah baru janji kan begitu. Supaya tapi kalau itu kan tidak perlu kami atur, yang penting jam 7 sudah di sana. Itu kunci. Jadi saya kira itu ada lagi. Saya. Sana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini khusus untuk tenis meja. Jadi tadi ada pendaftaran offline dan pendaftaran online. Seperti pengalaman-pengalaman yang ada, bahwa untuk pendaftaran online itu banyak kali terjadi masalah. Karena dalam pendaftaran online ada yang sudah mendaftar dengan pendaftaran sudah ada, tapi dari panitia inti tidak memasukkan ke Pokja nama-nama yang sudah mendaftar itu. Jadi saya minta untuk panitia inti untuk pendaftaran online itu satu pintu, atau dalam arti jangan ada berapa nomor. Nanti pada saat meeting ada yang mendaftar ke si A, dia tidak hadir di meeting, akhirnya nama itu tidak masuk. Karena kita kan pada saat meeting kita langsung undian buat bagian pertandingan. Nah mungkin bagian pertandingan sudah diundi, kita mau tambah lagi, akan kacau. Jadi saya minta juga untuk panitia inti disampaikan bahwa
walaupun mereka sudah mendaftar online, mereka wajib hadir pada saat technical meeting agar supaya mengontrol apabila nama mereka atau regu mereka tidak masuk dalam penjamuan undi. Jadi saya kira hanya itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau yang saya terjemahkan hasil keputusan kita, itu tidak ada link pendaftaran yang dibuat oleh komite. Itu kalau ada kan teknis pendaftaran tadi kan dua, manual dan online. Petugas kan panlok kan, berarti kalau mau buat online, panlok yang buat link. Manual juga panlok yang melayani. Supaya tidak terjadi yang disampaikan tadi oleh salah satu peserta, jangan sampai ada lebih dari satu orang yang menangani pendaftaran satu jenis kegiatan. Jadi diserahkan ke panlok ya. Jadi ke panlok. Itu keputusan tadi. Keputusan tadi itu Pak. Panlok. Jadi kalau panlok buat online, kan komunikasi dengan Pokja dan mereka yang membuat link sendiri. Supaya benar-benar mendaftar hanya pada Pokja pelaksana, pada panlok pelaksana. Mohon izin untuk pendaftaran, kalau boleh berteknik koordinasi dengan komisi dalam hal ini Pokja IT, karena pengalaman yang selama ini baik di HUT maupun di HAPSA dari tahun ke tahun, memang panitia tidak pernah bikin link, karena dia pendaftaran di SIP PKB pendaftaran langsung, jadi itu tidak akan panitia lokal tidak usah sibuk bikin portal atau bikin link untuk pendaftaran lain, karena yang kita tahu selama ini, jadi ketika ada yang daftar online, Pokja IT harus DP pendaftaran lain bawa di meeting, karena supaya ada kecocokan. Karena selama ini kalau mau panitia lokal mau bikin link bertabrakan dengan Pokja IT, karena selama ini PKB tidak pernah panitia lokal untuk panitia ini bikin link pendaftaran, karena langsung ditekan oleh Pokja IT di komisi PKB. Terima kasih. Berarti kalau mereka tadi cover oleh komisi PKB tidak perlu terlalu mendaftar. Nah, saya kira betul. Izin dulu. Ya, silakan. Teman-teman yang saya hormati, saya tepuk sebarang. Jadi apa yang telah simpulkan itu tidak perlu terkomparasi. Kan apa yang disampaikan oleh tadi bagaimana cara membuat ini. Jadi soal keputusan kan setuju semua. Kalau orang memberikan masukan mementahkan keputusan, tapi bagaimana enggak Pak? Betul. Jadi begitu Pak ya. Betul. Ini kan kalau memang komisi yang menangani itu tahu bahwa sistem pendaftaran harus menggunakan SIP PKB, mereka yang harus datang. Jadi tanpa mengabaikan mereka, sedangkan waktu sudah dekat, seharusnya biasa saya punya pengalaman dulu, panitia KPRS, komisi KPRS yang mengarahkan saya dari hal teknis. Tapi ini kan kami tidak pernah diarahkan oleh, sehingga kami berinisiatif. Yang penting kegiatan lancar. Soal daftar lewat siapa, yang penting kegiatan berjalan dengan lancar, aman, tanpa kesulitan. Saya kira itu ya. Ya, oke. Gitu. Kembali kepada kesimpulan tadi kan sudah point to the point. Gitu. Saya kira itu biar kita jangan menyimpang supaya bisa lebih fokus. Saya kira itu saja. Ya. Silakan. Ada lagi? Kasih habis sekarang. 3:30 tutup pas. Ya, pimpinan alihan nanti kalau boleh nih, karena belum terungkap tadi tiap meja dileleng berdasarkan cabang olahraga, cabang yang ada di lembaga. Identitas tiap meja pendaftaran. Ya, tiap meja tulis kegiatan yang ada di lembaga. Jenis kegiatan dicantumkan di meja. Dan sekali lagi diingatkan, cari lokasi yang agak besar yang banyak orang, banyak pendaftar. Karena beda-beda Pak. Dan cuma pikir Solo cuma satu orang. Bahkan yang paling sibuk justru Solo. Solo mendaftar tulis nama. Satu jemaat boleh mendaftar 5 orang. Maka vokal guru satu jemaat 21.
format pendaftaran yang rumit yang semua. Nanti mau dijelaskan sebentar, mungkin langsung keluar dan mau pulang untuk teman-teman parlok yang sedia dan mau pulang. Baru mengingatkan untuk grup WA, memang dari enam jemaat untuk persediaan sudah alami dengan grup WA. Ada yang semuanya pada waktu orang perdana masih rupanya lupa orang mau apa untuk pekerjaan dari rumahnya. Ada muslim makan minum di peserta. Sehingga di grup menyiapkan selain patok habis kemudian tulis langsung bikin grup peserta. Dan yang paling terakhir dari lakukan ini, karena ini momen perubahan di wilayah ini sebagai tahun depan untuk Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu yang terbaik untuk tahun ini, bukan tidak mungkin tahun depan ibu semua kemari, pemuda semua kemari, remaja semua kemari, anak-anak. Karena untuk pertama masuk di wilayah penggalu pantai ini Bapak. Seperti kita di tempat lain itu, biasa minum 1 gelas selama 3 hari itu, tak boleh 1 blender. Dan tuan rumah itu sudah malu membantu tamu. Jadi mesti melayani yang terbaik untuk tamu-tamu. Kalau saya untuk Ines yang paling jadi bingung. Padahal sebenarnya enggak. Maksudnya di Maluku kita di mana? Di kegiatan ini. Orang ramah melayani, ramah. Dan orang bertanya tuh menjawab dengan saya sendiri. Jadi kira itu. Dan yang tidak kalah penting, bagaimana tiga wilayah ini menyambut ini Bapak sendiri, tak boleh lebih akses dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, pasti rumput-rumput di jalan. Jadi hari-hari pasang rumput di kampung yang berbentuk-bentukan, apalagi bupati di pos itu, supaya boleh melihat. Ya kemudian biasa jadi padahal kegiatan ciri khas kegiatan Bapak begini macet, itu lebih ciri khas. Tidak macet belum Bapak itu. Sehingga memang perlu sama yang Pak Tahu bilang tadi, dimulai emosi. Langsung macet tuan mulai berveto, termasuk berveto. Jadi atur baik-baik itu dalam kebersihan tidak terlalu penting untuk akomodasi. Ayo. Kalau sekarang jadi kira itu bilang ya kegiatan ini karena pasti setiap apa yang kita buat akan tercatat dan diingat. Kita berharap di masa kebangkitan kita hal-hal yang baik yang lebih banyak diingat sehingga dapat mengabaikan hal-hal yang buruk. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan saya serahkan kepada Wakil Ketua dan Sekretaris. Terima kasih. Dan ada beberapa hal yang perlu disampaikan dengan kegiatan kita. Pertama, yang saya disebut tadi untuk kebersihan di wilayah kita. Jadi bagi seluruh penatua untuk mengisi kami di setiap jemaat untuk mengoordinasikan kegiatan kerja bakti. Kami sudah menyampaikan ke pemerintah kecamatan, baik kecamatan Kobi dan kecamatan Lebayan Timur, karena di wilayah ini, di wilayah ini ada di 2 kecamatan, ada kerja bakti serentak di tanggal 17 Mei. Jadi semua pilihan jalan yang akan dilalui oleh kendaraan akan dilaksanakan kerja bakti. Jadi bagi seluruh
tingkat jemaat untuk wajib mendampingi panut di acara di Lela itu temu teknis. Jadi panitia, karena seluruh penyetua PKB itu diundang di kegiatan temu teknis. Jadi orang penyetua PKB di 3 wilayah ini sebagai tuan rumah wajib hadir di sana. Karena orang yang akan jadi tuan rumah, seluruh penyetua PKB Bapak diundang di temu teknis tanggal 18. Jadi sekali lagi karena itu kami mengundang juga seluruh ketua komisi PKB di wilayah di 3 wilayah ini. Ada memang di temu teknis juga, nanti akan di situ ada penyampaian dari Pokja akan menyampaikan di temu teknis itu keputusan yang orang rapatkan di saat ini. Jadi yang menjadi pedoman sebentar. Jadi kita berharap juga tidak ada yang bertentangan dengan panduan yang orang so berikan. Karena ini panduan sudah beredar, kita so share juga di grup pedatua wilayah segemim, dan ada beberapa yang panduan yang sudah diberikan. Jadi kita berharap juga dengan ada pertentangan dengan panduan kegiatan ini. Selanjutnya untuk format kita sudah share di grup panitia Hapsa. Walaupun memang di situ ada panitia-panitia lokal yang masuk di grup itu, karena itu tugas juga dari seluruh penatua PKB Bapak, karena penatua PKB Bapak ada di grup situ semua, termasuk ketua BPMC ada di grup Hapsa. Dan boleh dibagikan kalau ada hal-hal penting atau format-format yang diteruskan di grup Hapsa itu, supaya diteruskan ke panitia lokal, karena panitia lokal tidak ada di grup Hapsa itu. Jadi seperti itu untuk komisi-komisi yang Bapak. Ya, mungkin itu untuk rekan-rekan penatua PKB Bapak, dan tugas penting yang orang akan melaksanakan untuk orang tidak lanjuti bersama. Terima kasih. Cuma sekedar mengingatkan di dalam Hapsa ini di wilayah atau wilayah khususnya di bagian kopi akan dibuka pada tanggal 25. Kegiatan Hapsa tanggal 25 yang ini adventure di jemaat Gemim Damai Regen. Jadi orang 3 wilayah ini setidaknya orang mesti bersatu supaya kalau boleh bersama di adventure di jemaat Gemim Damai Regen. Dan rencana akan dibuka oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Bupati, Bapak Dr. Istana Kumendo MSI yang akan membuka kegiatan awal daripada seluruh rangkaian kegiatan di Hapsa 2024 ini. Dan hanya sebagai informasi, kalau di Kombi orang beberapa kali kerja waktu di venue, bahkan ada venue yang terlangsung otorisasi, DP akses segala macam terlangsung ini. Dan kalau dari komisi orang dari 18 sekolah dari 18 UPK akan membawa pisang geroko, pisang apa, membawa di pada hari H, karena terlalu goreng for ini peserta panitia tamu-tamu itu kewajiban. Jadi dari 18 UPK akan siapkan pisang jadi untuk kegiatan ini dan macam-macam. Kemudian seperti penyampaian, kalaupun ada kantin-kantin, bilang jangan sampai kasihan ke harga aqua kalau sampai harga pertalite. Nah itu semua loh. Begitu bagi foto tapi yang harga 5.000 ya 5.000, jangan kasih sendiri, termasuk Pokja situ. Olahraga sudah Pak. Olahraga sudah ada semua. Percampur sudah. Jadi ini Pokja
CCA belum ada grup. Nanti disampaikan ke Pokja CCA untuk bentuk grup, karena itu perlu. Karena tadi sudah disampaikan ini ke depan sampai DP peserta kegiatan mau masuk di grup itu supaya tahu berapa banyak yang mau hadir. Jadi tinggal CCA kan, kalau panel lain sudah CCA Kairo ya, sudah ada grup. Kairo sudah ada, coba koordinasi di Kairo ya. Yang pasti DP Pokja sama Pokja CCA supaya bikin grup itu ada tempat koordinasi. Kalau ada hal-hal yang belum paham boleh langsung di grup itu supaya kita langsung ke grup inti, ke panitia inti. Termasuk juga format-format yang sudah disampaikan. Ya, kalau boleh juga dengan hormat bagi Pokja-Pokja, kalau ada hal-hal yang penting boleh langsung, karena ada perwakilan di panitia grup panitia Hamsa, so ada perwakilan tiap Pokja, jadi langsung kirim saja di grup situ untuk format-format atau hal-hal teknis yang sangat penting supaya nanti diteruskan oleh penator-penator Bapak dan ketua badan pekerja ke panitia lokal. Mungkin itu berapa hal disampaikan sudah pas dengan tidak memang so betul. Bahkan ini setengah empat kan? Wah, setengah empat itu. Wah, izin Pak, satu. Karena ini terkait teknis lomba. Apa? Izin. Pimpinan rapat terkait teknis lomba untuk lintas alam. Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Karena di lintas alam untuk penanaman akan dinilai karena teknis lomba. Jadi kami sebagai Pokja sudah menyampaikan ke panitia lokal untuk yang akan ditanam berkoordinasi dengan panitia inti untuk entah dia pohon cingkeke atau pohon buah atau apa, panitia inti panitia lokal menyampaikan ke panitia inti untuk dapat menyiapkan apa yang akan ditanam. Terima kasih. Kalau ini menurut teknis karena ada dan terima kasih, nanti akan diteruskan ke lomba lintas alam menyiapkan tanaman yang biasa memang biasa buah-buah. Ciknya boleh lekot, ciknya boleh ciknya. Karena memang ada masukan juga dari sana, kebetulan kita sempurna lagi menyalurkan bibit sehingga mungkin panitia bisa koordinasi. Oh, ini terakhir wakil sekretaris boleh di depan supaya sekalian kalau semua tutup Pak Edi ucapan terima kasih di depan satu kali. Baik, terima kasih. Mungkin yang ingin kami sampaikan tadi ada sedikit keraguan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi berkaitan dengan kemampuan keuangan. Ini kami berpikir jangan sampai setelah selesai kegiatan ini mau terima hadiah ini tidak bisa. Orang cakup semua di kegiatan ini. Ini membawa menambah dia berpikir jangan-jangan ini kegiatan ini setelah selesai kegiatan penerimaan hadiah seperti apa yang disampaikan tadi ada sama beda dengan itu memang panitia lokal yang menyiapkan semua. Karena itu pada kesempatan ini ya orang semua jaga trompet nama apalagi kelebihan besar itu. Mudah-mudahan tidak seperti apa yang orang bayangkan sehingga kegiatan ini bisa sukses. Barangkali demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Penyampaian memang kami sampaikan tadi untuk keuangan memang belum seperti yang Tuhan harapkan, tetapi yang pasti kalau untuk kalau hadiah itu sudah karena ada dana hibah dari Pemkab untuk apa. Tapi yang saya sampaikan tadi untuk kegiatan seperti itu musim makan di apa, ini orang masih jabat mencari. Mudah-mudahan tapi orang berkeyakinan itu ada karena sementara berjalan ini proposal. Tapi yang kami sampaikan tadi sebenarnya juga untuk kontribusi ke panitia lokal itu yang memang masih kurang kalau orang. Kalau orang di panitia inti berkelebihan semua orang suka cover, nah, mungkin orang
boleh kasih anggaran untuk dikontribusi, tapi kita bilang tadi belum masih ada beberapa yang masih orang sementara cari, jadi belum bisa memberikan kontribusi ke panitia lokal. Tapi kalau untuk kalau hadiah apa itu sudah aman. Itu karena ada yang penyampaian kami tadi, ada dana hibah juga dari Pemkab yang memang untuk hadiah-hadiah, termasuk kan yang dari pendaftaran itu juga akan dikembalikan ke sebagai hadiah, termasuk medali apa semua. Yang pasti orang berharap ini semua sukses, dan kita harapkan orang berdoa semua supaya tidak ada lagi bencana yang jadi. Kalau dia putus semua tuh jangan pasti mau tunda atau apa ini kalau COVID ini. Jadi tuh banyak berdoa supaya sudah ada bencana susulan yang terjadi. Ya, karena sudah kita akan. Terima kasih. Ucapan terima kasih akan dibawakan oleh Bapak Penatua Edi Gerungan, Ketua Edi Gerungan, Wakil Sekretaris di Panitia Inti, lalu di Lebihan Kopi Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan mantan Camat Kopi, mantan Camat Lebihan Timur. Jadi semua cocok ini. Ini ada Lebihan Timur semua, ada Lebihan Kopi, dua kecamatan. Dan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Mario Willy, STH. Baik, terima kasih atas kesempatan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja yang sudah menolong menyertai akan kegiatan kita di siang sampai pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang orang sudah bicarakan bersama itu boleh kita tindak lanjut dalam kegiatan kita di jemaat kita masing-masing. Yang pasti kami sangat berharap apa yang disampaikan oleh seksi kesenian tadi, jadilah tuan rumah yang baik. Artinya jangan terlalu bikin malu. Bukan tidak mungkin di 20 atau 30 tahun ke depan orang akan dapat lagi sini, mungkin wanita kopi. Tapi ketika kita melakukan kegiatan di hari ini, Habsa Bapak ini kemudian ada hal-hal yang tidak baik yang orang lakukan, pasti rencana itu tidak. Tapi kita untuk memohon pertolongan Tuhan sehingga rencana kegiatan kita di wilayah Lumbean Bersatu ini boleh berjalan dengan baik. Itu doa kita semua, dan karena itu atas nama pimpinan inti menyampaikan terima kasih kepada orang semua yang boleh menyatu di tempat ini. Terima kasih juga kepada tuan rumah Jemaat Ebenezer Kopi yang sudah menyiapkan segalanya sehingga kegiatan kita di hari ini boleh berjalan dengan baik. Barangkali demikian penyampaian kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mohon maaf, kostum seperti ini karena ada terima tamu tadi di pantai, masih bisa satu tamu langsung datang ke sini. Ya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan bagimu Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau telah menyertai jalannya rapat panitia inti dalam rangka Habsa PKB Sinude Gemim 2024 bersama dengan Popja dan juga panitia lokal. Ada begitu banyak hal yang telah kami percakapkan bersama demi terlaksananya segala bentuk kegiatan-kegiatan dalam rangka Habsa PKB Sinude Gemim 2024. Biarlah kiranya segala hal yang telah kami percakapkan itu menjadi pegangan kami bersama, sehingga segala sesuatu yang telah kami rancangkan itu boleh berjalan dengan segala baik. Selalu memohonkan kasih anugerah Tuhan supaya kiranya sepanjang persiapan kami, bahkan sampai pada hari-hari pelaksanaan kegiatan, biarlah semua dalam pemeliharaan, penjagaan,
perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dijauhkan dari segala halangan, apalagi bencana dan lain sebagainya. Biar Engkau bentengi baik panitia inti, Pokja, panitia lokal di masing-masing jemaat, tempat pelaksanaan, sehingga kami selalu dengan semangat untuk memberi yang terbaik demi sukses dan terselenggaranya kegiatan ini. Beri kami kesatuan, keesaan, dan kebersamaan, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, saling mendukung, tetapi juga saling mendoakan. Ya Allah Bapa di dalam surga, untuk segala sesuatunya kami taruh saja di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan setia. Usai rapat ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, ke tempat pelayanan kami, atau kemanapun tujuan kami sesudah ini. Memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga selamat sejahtera tetap menjadi bagian kami. Terima kasih untuk tuan rumah yang telah bersedia hati menerima kami semua, bahkan melayani kami. Kasih Tuhan melingkupi seluruh jemaat yang ada di Ebenezer Kompi ini. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu ini, kami yang berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, dan Torada menyediakan kopi di posko bencana. Sebab ada posko bencana dari